main Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang istimewa, yakni nikmat iman Islam sekaligus nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhadap para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia pilihan yang sangat hebat. Namun demikian kita disuruh untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan. Artinya kehebatan itu harus kita tiru, harus kita contoh dengan mengeluarkan segenap usaha kita. Tidak bisa kita mengatakan atau beralasan berarti bahwa susah melahirkan nabi, saya bukan nabi. Itu bukan alasan, karena Allah tidak tahu beliau nabi, tapi karena beliau nabi itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan karena beliau hasanah. Tugas kita bukan beratnya atau apanya, tapi melangkah. Anggaplah kalau Rasulullah sudah sampai langkah yang ke 1000, kita minimal 1, jangan 0. Itu yang dimaksud. Jadi jangan proses kita dari 1 ke 2 ke 3, ya jangan membayangkan sampai 1000. Itu kita mungkin hanya sekedar nanti tidak melakukan apa-apa yang membayar. Walaupun yang dituju 1000 langkah itu saja langkah yang harus kita jalani. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga. Jangan mikirkan langkah 1000 yang berat, kalau langkah 1000. Yang ada langkah 1000. Tahu apa yang harus kita lakukan. Yang sekalian pada kesempatan hari ini, sebagaimana ketika ditanya saya sebut bahwa kita harus membahas tentang mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh dalam berjuang. Jadi bukan tekad yang biasa, tapi harus tekad yang luar biasa. Al-mufa'alah itu wazan berarti mubalag. Mubalag itu bukan bahasa Arab ini kan ada kata mubalag. Ismul mubalag itu berarti kalimat yang digunakan untuk menyatakan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi kalau al-juhdu itu adalah kesungguhan. Tapi begitu al-mujahadah bukan yang lebih lagi dan tetapi lama mengatakan fa'inal insan yujahid nafsahu. Seseorang yang disebut dengan bersungguh-sungguh terhadap dirinya adalah istimaliha fima yanfa'uha. Yang dikatakan bersungguh-sungguh itu ketika menggunakan dirinya untuk melakukan amalan yang bermanfaat. Jadi sebenarnya dalam standar kalau dia tidak istimaliha fima yanfa'uha wa hiya tujahiduhu bididdilah. Kenapa kita harus menggunakan diri kita itu untuk melakukan yang bermanfaat? Karena kalau tidak digunakan untuk melakukan yang bermanfaat, maka ternyata akan digunakan untuk melaksanakan sebaliknya. Sebaliknya dari manfaat itu bisa sia-sia dan mudarat. Dua-duanya. Maka dalam surat Al-Ahqaf ayat 69 itu Allah Subhanahu wa taala sampai menekankan
mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bahwa yang dinamakan kesungguhan sesungguhnya itu adalah ketika bersungguh-sungguh menjalani atau mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan terus tambah lagi petunjuk agar ya, arah dari langkahnya itu merupakan langkah yang benar-benar jalan. Kemudian Allah tambahkan dengan mensifati wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan bersama-sama dengan orang yang benar-benar dalam kesungguhannya itu ada perbuatan yang sangat baik. Maka kalimat inilah sebenarnya wa innallaha lama'al muhsinin, kalau kita mau tarik, itulah doa kita tiap hari yang insya Allah setiap seorang muslim akan berdoa. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya muhsinin hasanah. Hasanah itu adalah sifat yang diinginkan dari orang yang muhsin. Orang muhsin itu adalah orang yang selalu mengerjakan al-hasan. Kalimat lain dari al-hasan adalah hasanah. Nah, sebelum tidur kita disuruh membaca surat Al-Mulk, disunahkan yang di dalamnya ada kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kata ahsan. Jadi memang sudah dipersiapkan seperti dulu ada suruh mengingat bahwa di sini dari Allah ya, memberikan ataupun menciptakan kematian dan kehidupan itu sebenarnya dalam proses agar kita bisa memilih tadi dengan yang ahsan. Jadi pekerjaan kita itu jangan baik, tetapi kalau dari kalimat ini harusnya yang lebih baik. Jadi yang dipikirkan tiap hari itu yang lebih baik, bukan sekedar baik. Nah, kalau kita tidak benar-benar memahami bahwa yang dinamakan kesungguhan itu amalannya harus tadi ahsan, ihsan ataupun hasanun dan hasanatun, maka kita ternyata harus memahami itu. Kalau sudah bicara ahsan, hasanah, ya, muhsinin, berarti amalan itu amalan yang diterima oleh Allah. Sekali lagi amalannya yang harus kita pikirkan, kita melaksanakan amal yang bisa diterima oleh Allah. Maka ulama menggariskan dua saja syaratnya kalau mau diterima. Kita syarat umum yang dimaksud diterima nanti ya amalan orang muslim itu bukan syarat tapi itu umum. Nah, bagi seorang muslim kita udah masuk di muslim. Sekarang kan tinggal dua syarat untuk amalan itu diterima. Yang pertama kata ulama adalah unsur keikhlasan. Ini keikhlasan itu kan berarti sudah kita bahas adanya hubungan khusus antara kita dengan Allah. Jadi mengartikan ikhlas nggak usah yang dengan tadi ya yang kalimat susah, tapi kita memiliki hubungan khusus kepada Allah dalam setiap amal. Sholat ini kalau kita nggak ada hubungan khusus dengan Allah, ya nggak akan kita kerjakan aja lah yang penting. Enggak, ini tidak sekedar mengerjakan, kita mengerjakan dengan apa? Ya, apakah tingkat kita itu nanti Allah sebut seperti apa, yang penting ya Allah dengan keadaan saya apapun saya sholat ini nomor satu berniat berhubungan dengan Allah. Jadi ada hubungan dengan Allah.
tidak sekedar ikhlas, saya ikhlas, enggak ada ya, hubungan. Makanya fa inna sholata lidzikri. Sholat itu utamanya untuk mengingat Allah. Berarti kan secara mudahnya kita akan mengatakan, mari saat kita takbir kita ingat Allah, saat kita berdiri ingat Allah, baca Al-Fatihah ingat Allah, semua dalam rangka mengingat. Maka proses zikir ini kan awalnya menyebut. Nah, jangan sampai sholat itu kita cuma menyebut Allah saja. Kalau sekedar menyebut Allah, tadi berbuat salah, kemudian sholat, balik lagi untuk melakukan kesalahan, itu namanya menyebut. Kalau dia benar ingat Allah, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang benar mengingatnya, maka tahap selanjutnya dari ingat itu dia akan berhenti, dia akan mohon ampun bukan diawali dari berhenti dari perbuatan tersebut. Jadi maka dalam Al-Mujahadah Imam An-Nawawi memasukkan ayat yang kedua adalah ayat tentang zikir. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat 8. Kenapa? Karena memang orang-orang yang mengingat itu di sini dikatakan ayat akhir min dzikrihi, ketika engkau terus berusaha untuk memperbanyak mengingat Allah, wa ahdis akan mudah untuk ikhlas. Jadi mengingat dulu baru akan bisa ikhlas. Jadi kata ikhlas itu membersihkan diri kita. Kenapa kita harus bersihkan diri kita? Karena kita mengingat Allah. Kemudian wajib disuruh baru keluarkan segenap kesungguhan semangat kita. Semangat kita itu setelah ingat Allah, kemudian ikhlas, ya saya ingin berhubungan dengan Allah, baru keluarkan energinya. Jangan keluarkan energi belum ingat Allah, akhirnya nanti ambisi pribadi. Ambisi pribadi minimal keluarga, gitu ya. Tapi dia nggak ingat terhadap Allah. Kalau nanti mengingat Allah, mengingat Nabi, biasanya mengingat umat. Jadi ukurannya bukan pribadi. Tugas kita itu yang berat bukan pribadi keluarga, tapi yang lebih berat lagi kita ternyata harus bersama-sama dengan ya, komunitas. Kalau di Mesir tadi berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah yang dari sholat berjamaah itu sebenarnya proses untuk berjamaah. Jadi kalau cuma sholat berjamaah nggak akan ada manfaatnya. Tapi sholat berjamaah itu modal untuk berjamaah. Jadi dari sini kalau kita lihat poinnya jelas. Kalau kita nanti doanya itu tidak sampai hasanah. Kenapa saya bahas ini? Karena itu kan surat Al-Baqarah ayat 201. Surat Al-Baqarah ayat 202 itu menegaskan ulaika lahum nasibum mimma kasab. Apa yang kita minta dari Allah Rabbana atina fid dunya hasanah sampai wa qina adzabannar itu sangat ditentukan oleh proses yang kita lakukan. Apa prosesnya? Jangan asal cuma Rabbana atina fid dunya hasanah tapi tidak ada proses apa. Ada proses karena Allah akan memberikan sesuai dengan proses yang kita lakukan. Maka kalau kita nggak kenal, nggak paham artinya hasanah, maka naik. Jangan-jangan doa kita cuma surat Al-Baqarah ayat 200-nya yang tidak ada kata hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ya. Rabbana atina fid dunya terus dikasih sifat oleh Allah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang dimaksud orang meminta sesuatu di dunia tanpa hasanah? Itu maksudnya kalau orang meminta sesuatu di dunia
yang dia harapkan dan yang dia minta dari Allah di dunia itu tidak menghasilkan pahala di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak dapat bagian kebaikan. Itu namanya bukan pakai hasanah doanya. Walaupun dia ngomongnya Robbana atina fid dunya hasanah, tapi yang didapat hanya sesuatu yang di dunia ini tidak menghasilkan pahala di akhirat, itu sebenarnya tidak ada hasanah. Jadi perbedaan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 itu pada kata hasanahnya. Makanya harus dibahas. Yang diminta kamu apa? Kalau tidak ngerti bedanya antara yang pakai hasanah dan tidak pakai hasanah, ya dia merasa mendapatkan di dunia hasanah padahal tidak mendapat. Nah, ini karena kalau di survei arti hasanah yang diinginkan kaum muslimin paling apa? Ya, berarti enak di dunia, punya kerjaan, gajinya besar, rumahnya besar, mobilnya bagus, itu semuanya. Kalau belum dapat itu berarti belum dapat hasanah. Ya, kalau gitu doanya sudah dikabulkan dong. Kalau ukurannya itu terus belum dapat, nanti tidak dikabulkan. Atau ada kawannya ternyata sholat juga males, kemudian ya pokoknya ya hidupnya cuma Senin sampai Jumat, itu kerja duitnya banyak, nanti Sabtu Ahad jalan-jalan terus balik lagi nanti kerja, seperti itu. Berarti dia dapat hasanah. Akhirnya kita bias. Padahal masalah nanti dikasih harta banyak, dikasih kendaraan, itu kan itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama hasanahnya itu. Karena kalau kita telusuri, walaupun Rasulullah itu dikasih harta banyak, sahabat Nabi dikasih harta banyak, kalau kita lihat, maka mereka paham arti hasanah. Semua yang Allah berikan itu, maka dijadikanlah ya, menjadi bernilai pahala. Jadi bagi mereka kekayaan itu menjadi benar-benar bernilai kalau dari kekayaannya itu bernilai semuanya menjadi nilai pahala. Kalau tidak bernilai pahala bagi mereka, ya buat apa? Kalau nggak ada nilai pahalanya. Bahkan kalau Rasul dan sahabat bukan ada bahasanya, semuanya, semuanya harus bernilai pahala, bernilai pahala. Maka mengartikan hasanah ini nyambung dengan kesungguhan apa? Dia akan menggunakan waktunya, umurnya, hartanya, keluarganya, jabatannya, pekerjaannya, semua harus menghasilkan hasanah tadi, pahala. Karena apa? Allah tidak potong. Kalau yang ayat 200 kan tidak ada hubungan sama sekali dengan akhirat. Tapi ayat 201 surat Al-Baqarah doanya ada lanjutan wa fil akhirati hasanah. Nah, karakter hasanah akhirat dengan hasanah di dunia itu yang suka dimanai kebalik. Mentang-mentang katanya sama, seolah-olah gayanya harus sama. Ya kalau gaya akhirat, Pak, hasanah akhirat itu Bapak mau nyantai, Bapak mau pokoknya enak-enakan, senang-senang silakan, karena hasanah di akhirat sudah masuk surga. Kan kalau sudah di surga Bapak mau apa? Mau happy, memang happy gitu. Mau santai-santai memang disuruh santai-santai. Nanti di akhirat yang nggak santai kan yang masuk neraka. Itu nggak santai, nggak bisa santai-santai. Maka diberilah contoh oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu mengartikan hasanah akhirat santai-santai, makanya dikonversi untuk di dunia artinya hasanah, nggak bisa artinya senang-senang, nggak bisa artinya santai-santai. Karena apa? Tadi memproses semua yang Allah berikan untuk bernilai pahala itu
Proses yang tidak bisa santai-santai, harus kita lanjutkan. Maka dimasukkanlah oleh ya, Imam An-Nawawi untuk menambah kekuatan al-mujahadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah ya mengabdi kepada Allah sampai datang al-yakin. Al-yakin maknanya al-maut, kematian. Jadi surat Al-Hijr surat 15 ayat terakhir itu al-yakin, di situ artinya bukan keyakinan tapi al-maut. Jadi saya harus terus mengabdi kepada Allah dengan menggunakan semua yang Allah berikan sampai datang kematian. Itu arti mujahadah. Jadi mujahadah itu bukan sekali dua kali, bukan itu, tapi terus menerus sampai wafatnya kita. Lalu Imam An-Nawawi memasukkan juga surat Az-Zilzalah ayat terakhir di ayat ke-7 sebelum terakhir. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Berarti kan sekecil apapun harus yang baik. Allah akan memberikan balasan sekecil apapun harus yang baik. Jadi tidak ada sekecil apapun disia-siakan, harus dilakukan kebaikan. Nah, ya mas sekalian rahimahullah, lalu dibukalah ya bab al-mujahadah dalam Riyadhus Shalihin dengan hadis. Kalau depannya saya tidak langsung bahas yang ada di waliyan faqad adan bil harbi. Jika siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah mengumumkan untuk berperang dengan orang tersebut. Saya mau langsung pada langkah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Bahwa tidak ada proses seorang hamba mendekatkan diri kepada aku, seperti ini hadis qudsi, karena menggunakan akunya adalah Allah. Bisain dengan sesuatu ahabba yang lebih aku sukai ilayya mimma aftaratu alaihi, dari yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi ini strategi ketika saya ditanya tentang Ustaz, gimana itu dengan Rabu Wekasan? Saya bilang saya nggak mau bahas Rabu Wekasan. Kenapa? Bagi saya Rabu Wekasan itu saya letakkan dengan urutan mujahadah ini. Yang mujahadah ini yang pertama yang harus kita konsentrasi adalah suatu amal yang Allah langsung suka. Apa itu suatu amal yang Allah langsung mengedepankan suka? Adalah amalan-amalan fardu. Jadi amalan yang fardu. Setiap hari ada amalan fardu yang harus kita kerjakan. Yang pertama, sholat. Yang kedua, apa amalan fardu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, apa Pak? Menuntut ilmu. Itu tiap hari itu. Maka kita harus mengingat ya. Jadi makanya Nabi membatasi paling tidak 3 hari sekali. Ya bagi kita kalau nggak banget seminggu sekali gitu. Jadi kalau bisa setiap hari ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga fardu. Coba dicari-cari apa amalan fardu tiap hari. Hanya 3 ya, 1 sholat, 2 kedua, yang ketiga menuntut aurat. Itu kewajiban fardu. Nah, bapak-bapak nih kadang-kadang orang disuruh nutup aurat cuma dari pusar sampai lutut, banyak. Bapak-bapak yang kemana-mana lututnya kelihatan, entah jogging, entah apa. Padahal kita malu tuh.
Dia cuma diberi kewajiban ringan banget dari pusar sampai ke lutut. Masa nggak bisa lutut juga? Itu fardu, fardu itu makanya kalau orang tidak sholat sudah merasa itu dosa. Tapi kalau nggak ngaji nggak merasa berdosa, nggak menutup orang nggak merasa berdosa. Dan saya sedang memberikan kepada di cocoknya memang di khutbah Jumat kita ingat harusnya malu laki-laki muslim yang cuma dituntut oleh Allah untuk orang dari pusar sampai lutut, masa nggak bisa. Harus malu, malu sama perempuan yang seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Jadi jangan ledek ya, perempuan nggak buka aurat kalau kita ternyata kemana-mana entah alasannya gerah atau karena olahraga lutut kita dibiarkan kemana-mana, padahal kita malu ya, gitu aja nggak sanggup. Padahal itu fardu, dan fardu itu amalan yang disukai oleh Allah untuk mendekatkan diri. Jadi mendekatkan diri pertama itu dengan amalan-amalan fardu, Allah langsung suka. Kalau yang sunnah beda, beda strateginya yang dari Allah. Tapi kalau yang fardu, maka ketika kemarin yang itu saya jawab dengan kalimat tadi, tidak usah kita berdebat tentang Rabu kasar, tapi saya katakan sempurnakan dulu ya Pak. Jangan sholat fardu aja telat terus, mau bicara tentang keutamaan Rabu kasar, misalnya, mending nggak usah itu. Yang harus itu. Kenapa? Karena ini PR besar. Kekuatan utamanya yang fardu dari itu. Setelah yang fardu apa? Wa ma yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, dibalik kata sukanya Allah dibalik. Kalau untuk yang sunnah ternyata yang pertama syaratnya seorang hamba itu selalu berusaha melaksanakan. Pakai kata yazal fi'il mudhari, arti yazal itu juga masih selalu. Sudah selalu pakai fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Harus punya ya semangat untuk melaksanakan yang sunnah itu secara rutin. Kemudian ya takar dan niat dari melaksanakan sunnah itu yang rutin adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah katakan hatta uhibbu, sampai aku suka dengan amalan sunnah tersebut. Jadi makanya aneh kalau amalan sunnah itu kita ngotot-ngotot terus gara-gara sunnah kita berantem, karena yang sunnah itu beda polanya. Kalau yang ngotot berantem silakan, ngajak yang fardu gitu ya. Ngajak yang fardu, melarang yang haram silakan ngotot. Tapi kalau untuk yang sunnah nggak bisa ngotot kan di sini, karena ya cara mengerjakannya dikerjakan dulu, diperbagus dulu sampai Allah suka. Jadi bukan dari yang sunnah langsung Allah suka, tidak. Yang langsung Allah suka adalah yang fardu. Jadi bisa dipahami itu. Makanya untuk yang sunnah-sunnah itu nggak bisa maksa. Makanya ketika ditanya, Ustaz saya sholat apa ya, daripada bicara rukun kasar dengan sholat, setelah sholat fardunya bagus, sholat qobliyah badiahnya bagusin. Setelah qobliyah badiahnya bagusin, maka sholat malamnya bagusin. Ya. Setelah sholatnya malamnya bagusin, sholat duha bagusin. Kalau itu aja udah keteteran, nggak usah mikirin yang lain dulu. Ya, apalagi nanti kalau diukur ternyata apa? Perintahnya langsung nggak ada, larangannya nggak ada, sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah itu kan di bawah yang sunnah. Ya udah ntar aja itu. Jadi cara menolaknya tidak perlu berdebat. Kita cuma bilang apa? Saya yang fardu saja. Kenapa kamu nggak ikut? Saya yang fardu aja masih telat, gitu ya.
Terus yang sunnah-sunnah yang apa? Yang setiap hari baca masih belum. Masa saya harus nambah yang lain, misalnya nambah yang lain. Karena apa? Ini melaksanakan amal dari dalil yang kuat dulu sampai yang ikhtilaf. Ya ikhtilaf tetap. Saya pengen yang kuat dulu, orang yang kuat saja belum dilaksanakan pengen nambah yang lain-lain. Akhirnya nanti apa? Yang itu dikerjakan, yang fardunya masih belepotan, yang sunnahnya tidak diperhatikan. Kita harus bicara daripada berdebat yang tadi mau bilang bid'ah apa, nggak usah. Kita saya prosesnya yang fardu dulu, setelah itu yang sunnah yang kuat-kuat. Nah kalau nanti udah habis baru kemana, sekali-kali saya ingin coba yang tadilah yang boleh-boleh, yang tadilah cuma amalan-amalan, yang tadilah yang istilahnya ya ada fadilah-fadilah kan. Jadi biasanya kalau yang fadilah terus fadilahnya sangat besar itu kadang-kadang amalannya ya lemah secara dalilnya. Tapi kalau fadilahnya itu khusus, yang itu ya nanti disebutnya ini amalan sunnah muakkad, nggak ada masalah. Fadilahnya biasanya nanti komentar fadilahnya ya yang tidak sahih, tapi amalnya sahih. Jadi biasanya sifat menyifati amalan yang benar tapi fadilahnya berlebihan itu biasanya hadis yang tidak kuatnya adalah yang mensifatinya berlebihan tapi amalannya. Jadi jangan dibalik, setiap ada fadilah yang berlebihan berarti amalannya lemah. Enggak, cari dulu ini amalannya ternyata sunnah, ternyata hukumnya sunnah. Jadi hari ini kan yang rancu itu ketika kata sunnah itu dijadikan alat ukur, sehingga cuma dua saja, sunnah dan tidak sunnah. Itu kan masalah ini. Padahal ulama fikih sudah jelas menggunakan 5 hukum itu bijaksana namanya. Ada wajib, perintah itu bisa wajib, perintah itu juga bisa sunnah. Tapi ada perintah yang tidak wajib dan tidak sunnah menjadi mubah. Mubah. Artinya apa? Contoh tidur. Tidur itu kan enggak apakah fardu, tidak. Ada sunnahnya, tapi kalau ya tidur tadi dia ternyata tidak tidur lalu melakukan amalan yang diperintahkan oleh Nabi kan boleh, tapi tidur itu perintahnya tidak mutlak harus tidur. Itu yang perlu dipahami oleh kita. Jadi kembali saja hari ini saya selalu bilang kalau zaman Nabi kita berselisih bisa langsung nanya dengan Nabi. Zaman sahabat berselisih bisa nanya dengan sahabat Nabi. Zaman tabiin berselisih bisa nanya karena Pak tabiin itu ketemu sahabat Nabi. Maka dalam realitas sejarah setelah tabiin itu adalah ulama-ulama fikih. Ulama fikih masuk di situ. Sehingga apa? Karena nggak ketemu sahabat, mereka membuat 5 itu biar tidak berantem gitu ya. Silakan ngotot dalam urusan yang wajib dan yang wajib, fardu dan yang haram. Tapi kalau sunnah jangan ngotot-ngotot lah, namanya itu sunnah. Kalau makruh juga jangan terlalu ngotot, sedang-sedang saja ngototnya. Nah kalau perkara yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya sudah ditetapkan ketika ini namanya hal yang mubah. Mubah itu tidak langsung mendatangkan pahala. Saya ditanya tentang Ustaz, ini gimana di apa dari keluarga besar ini minta istri saya hamil 4 bulan disuruh buat acara, gimana menurut Ustaz? Saya bilang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Akhirnya apa? Apa Ustaz nggak ada perintah larangan? Mubah. Mubah itu nggak langsung berpahala, hati-hati. Jangan bilang apa?
Kata Pak Ustadz, mubah, apa hebatnya mubah? Mubah itu kan apa? Maybe sebenarnya. Maybe no. Maybe yes. Jangan dia apa? Harus yes terus. Jangan maybe. Boleh tidak dilakukan, boleh juga dilakukan. Tapi bukan boleh. Jangan bilang kalau dilakukan pasti pahala. Kalau yang dilakukan pasti pahala itu namanya sunnah. Tapi yang mubah itu dilakukan belum tentu dapat pahala. Kalau gitu ngapain saya kerjakan? Maybe no, maybe yes. Nah kita ini kan sering dari amalan yang mubah itu akhirnya apa merasa akhirnya inilah amalan yang sunnah. Ketika yang mubah dianggap sunnah itulah bid'ah. Bid'ah itu menganggap yang mubah menjadi sunnah. Apalagi apa? Harus menjadi anak kedua begitu, jadi wajib. Ya amalan yang mubah menjadi wajib, bid'ah juga. Tapi amalan yang mubah dibilang bid'ah, bid'ah juga. Kan berarti masa mubah jadi haram? Kan bid'ah itu di atas haram. Membid'ahkan sesuatu yang mubah itu bid'ah juga. Pusing-pusing. Nah, kita ini makanya ya lebih baik pakai hati. Kalau sesuatu yang mubah diam aja. Itu cuma mubah, jangan dibesar-besarkan. Makanya kan yang kita sudah diulang-ulang kan, salaman habis sholat itu mubah. Boleh salaman, boleh juga tidak. Apalagi kawannya lagi doa, jangan ditoel untuk apa? Dia nyari konsentrasi untuk doa aja sudah apa? Udah setengah mati, udah lagi usul-usul doa ditebak hanya untuk amalan yang mubah itu kan mubah. Jadi kayak apa namanya? Kayak wajib. Tapi ada orang salaman dibilang bid'ah itu bukan masalah karena kan dia perkara mubah. Kenapa dibilang tidak? Bid'ah itu kan di atas haram. Haram yang langsung masuk neraka. Itulah bid'ah. Jadi ya sesuatu yang mubah jangan dibilang haram, jangan dibilang wajib, jangan dibilang sunnah. Jadi mau dia lagi nggak apa namanya nggak dikir dengan musuh ini ya, salaman. Tapi kalau kawan lagi dikir itu jangan diajak salaman. Kan kita harus paham salaman itu cuma mubah. Salaman yang sunnah itu salaman ketika barang-barang masuk salaman itu sunnah. Nanti pas mau pulang udah keluar itu mau pulang salaman itu sunnah. Tapi kalau yang pas langsung habis sholat itu dikit itu bukan mubah. Jadi ketika kau kanan kiri nggak salaman nggak ada masalah. Kalau ada yang salaman juga nggak masalah. Tapi jangan maksa orang salaman dan jangan melarang orang yang sudah salaman. Udah aman. Itu kecerdasan. Kenapa? Setelah zaman tabi'in itu zaman ulama ini sampai 200 Hijriah nanti dari dimulai kan lahirnya Imam Abu Hanifah 90 Hijriah. Berarti kan kalau tambah berapa tahun beliau sudah menjadi ulama nanti sampai 200 Hijriah itu. Imam Ahmad bin Hanbal wafat hampir 200 Hijriah. Itu makanya nanti lucunya bahasa bid'ah itu tahun yang kencang bid'ah tahun 500 Hijriah. Jadi sebenarnya ya kemunduran kalau kita menggunakan pendekatan bid'ah sama sunnah. Sekarang kan jadi dua. Dua itu bukan praktis Pak, jadi kampung dan kacau. Nanti hukumnya cuma sunnah tidak sunnah, bid'ah tidak bid'ah. Ya kan sudah dikasih 5 yang bijaksana. Tapi dulu ini walaupun sunnah Nabi amalannya sunnah atau ubah. Yang sunnah aja nggak usah maksa, apalagi yang mubah. Sedangkan yang harus dipaksa kan kalau sesuatu itu wajib. Di sini ya, ini jelas dari ayat dari hadis ini proses mendekatkan diri kepada Allah dimulai dari konsentrasi kepada yang fardu-fardu. Kalau fardu sholat sudah, fardu untuk itu. Makanya kesuksesan Masjid Darul ini bukan sekedar sholat subuhnya rame, tapi apa? Ngajinya rame. Itu prestasi daripada nanti sholat subuh penuh yang ngaji 5 orang. Aduh, sedih juga kadang-kadang pas sholat subuh penuh juga ya pas ngaji
Padahal sholat subuh fardu ain, ngaji fardu ain juga. Apa seolah-olah yang fardu ain cuma sholat. Padahal kekuatan sholat sangat bergantung kekuatan fardu ain ngaji. Makanya ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, yang nomor satu yang harus diproses adalah karena kualitas hasanah itu sangat tergantung ngaji tadi. Kan syaratnya dua tadi. Ikhlas, yang kedua adalah sesuai atau tidak dengan yang diajarkan dalam Islam. Jadi dua ini harus berpadu baru diterima. Orang sholat subuh karena masih seger dia 3 rakaat gitu. Pas dibilang kenapa sholat subuh 3 rakaat? Yang penting kan ikhlas Pak Ustaz. Ya nggak bisa. Ikhlas tapi salah itu nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi yang penting ikhlas, tunggu dulu. Harus dua, ikhlas dan benar. Kalau nggak benar, tetap aja Allah akan terima. Sama kan, dia sholat subuh 2 rakaat, yang lain Allahu Akbar, Allah ampun. Dia tetap aja nggak benar. Masa sholatnya bukan sunatan gitu ya. Harusnya kan Allahu Akbar pakai bahasa Arab, bisa kan? Dia tidak gitu. Jadi tetap mengacu dua itu. Sehingga apa? Ya semua termasuk menutup aurat itu kadang-kadang kan tuh kalau saya tanya kan yang ketat itu kan itu saya tanya kepada ibu kapan kita harus menutup aurat, jawabannya macam-macam. Kalau pas ngaji udah jelas ngaji mah masa ngaji juga nggak nutup aurat kan itu ya sholat dia sholat yang lain tentang kapan nutup aurat ternyata banyak yang tak paham. Menutup aurat itu saya katakan kalau mau keluar rumah ya enggak. Menutup aurat itu ketika kewajiban menutup aurat ketika di sekitar kita ada orang yang diharamkan melihat aurat kita. Contohnya siapa Pak Ustaz? Saudara ipar. Ipar itu ya bukan mahram. Kita ini kata-katanya harus dirubah. Kita bilangnya bukan muhrim. Ya semua orang juga bukan muhrim. Arti muhrim itu Pak orang pakai pakaian ihram. Jadi kita salah kalau bahasa Indonesia itu bilang muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berpakai baju ihram. Jadi kalau bukan muhrim maksudnya orang tidak pakai ihram. Sedangkan yang haram dinikahi itu mahram. Jadi kalimatnya harus dirubah. Mahram dan bukan mahram, bukan muhrim dan bukan muhrim. Ya, muhrim adanya di sana di kalau nggak manasik haji, manasik umroh sama ya di Mekah sana baru ada yang muhrim. Kalau di Indonesia susah nyari yang muhrim. Biar pusing-pusing sekalian gitu ya. Ya karena kenapa orang milih kata muhrim? Yang muhrim artinya orang yang pakai ihram. Ya. Tapi kalau yang haram dinikahi itu mahram, diharamkan. Jadi bukan mahram itu berarti apa? Ya, halal dinikahi. Jadi yang halal dinikahi itu haram melihat orang. Jadi yang halal dinikahi itu haram melihat orang. Hanya satu yang apa namanya halal melihat aurat walaupun bukan mahram. Jadi siapa? Istrinya atau suaminya. Itu kan kalau mahram kan nggak boleh nikah. Namanya dia boleh nikah berarti halal. Tapi dia halal melihat aurat suami istri. Tapi selain itu lihat dulu kalau saudara ipar kita datang ipar ke rumah, bapak nggak boleh buka aurat. Datang adik kita ke rumah kita, istri kita nggak bisa buka aurat di depan saudara iparnya. Itu contoh jelas bahwa tadi jangan dikira itu kalau dilaksanakan tadi pahalanya besar. Namanya fardu kan pahalanya besar. Allah suka.
Dua tadi yang harus diingat, sudah dapat pahala besar, Allah suka dilaksanakan. Ya kan ketika orang paham itu pasti akan semangat melaksanakan. Kenapa selama ini berat? Ya dia alasannya aduh berat, susah. Dia nggak ingat bahwa itu pahalanya sangat besar. Bilang aja setara dengan sholatnya, sama-sama fardu. Setara. Jadi ini gambaran apa, doa yang kita lantunkan dari ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada hubungan dengan mujahadah, karena mujahadah itu adalah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal yang hasanah tadi, sehingga proses hidup kita sangat sederhana. Jadikan waktu kita ini untuk berpahala, karena kalau waktu tidak dipakai untuk berpahala biasanya sia-sia, dosa. Kemudian dari harta, jabatan, pekerjaan semuanya bisa. Kita harus berjuang. Itulah kesungguhan kita menjadikan hasanah, dan landasannya adalah belajar. Karena belajar juga fardu. Jadi amalan fardu inilah yang saling akan menguatkan. Makanya dalam proses ini akhirnya kita bisa menggunakan istilah ya di zaman sekarang itu, yang pertama, mari kita profesional dalam bekerja. Profesional dalam bekerja bagi orang muslim itu bermakna hasanah, karena apa? Dia tidak sekedar diawasi oleh atasannya, dia akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu di hadapan Allah. Itu kan bukan pribadi. Dia bekerja itu tidak sekedar diawasi oleh supervisi, tapi apa? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kan kalau orang beriman itu benar, pasti kerjanya sangat profesional. Yang kedua, profesional dalam ibadah. Jadi kita jangan asal-asalan ibadah, karena ibadah itu di dalam Islam dia kunci sukses, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Kalau nggak ada ibadahnya, walaupun dunianya hebat, akhiratnya nggak ada, berarti dia tidak ada hasanahnya. Rabbana tidak di dunia saja, tidak ada hasanah. Kemudian yang terakhir tadi, profesional menjaga keimanan ketakwaan dengan proses belajar. Karena untuk menjaga keimanan ketakwaan nggak bisa dengan zikir, nggak bisa. Dia harus dengan belajar. Karena zikir saja dengan tidak belajar bisa jadi isinya cuma menyebut muter tasbih sambil merumpi kan. Ini kalau benar dia bawa tasbih untuk ingat Allah, langsung berhenti merumpinya, langsung mohon ampun, langsung pulang. Jadi ada juga kan gitu ya, bawa tasbih tapi sambil ngobrolnya ternyata udah kelewat. Itu berarti dia tidak sedang berpikir. Yang artinya mengingat, baru menyebut. Dia menyebut apa? Cuma menyebut doang, tapi tidak ingat. Padahal nilai dari zikir itu mengingat, dan akhirnya mengingatkan dia amalannya benar atau salah. Makanya kalau semua orang ngerti zikir saja nggak ada ya. Allah Akbar, misalnya pertanyaan. Baik, jazakallah atas ilmu yang disampaikan. Menarik. Ada ibadah-ibadah yang fardu, kita ingat tadi ya, di antaranya adalah puasa, salat. Yang kedua menuntut ilmu itu fardu ain, jadi setiap hari harus menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat, yang perlu diingatkan lagi buat yang laki-laki, aurat kita itu adalah dari pusat sampai lutut, walaupun dalam keadaan olahraga itu jaga supaya nggak kelihatan. Benar apa yang bisa sampaikan tadi, bahwasanya minggu kemarin itu sibuk dengan repo. Itu adalah hari terakhir di bulan Syawal. Sekarang ini sudah lewat bulan Syawal. Ini udah Rabiul Awal saja, tanggal 1 Rabiul Awal. Ya, ibadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu terkait dengan repo Kesat ini adalah ini hari malapetaka. Jadi banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu supaya terhindar
dari ya 2012. Mudah-mudahan ya fokus terhadap yang paling besar tadi, ada 3 amalan ya, itu dirutinkan saja. Tambah lagi dengan ibadah-ibadah setelah sholat sunnah, setelah sholat fardu kita melakukan, kemudian sholat tahajud, kemudian tambah lagi dengan ibadah-ibadah puasa, ya Senin Kamis itu sudah lumayan ya, itu yang ada sunnahnya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kajian yang menarik. Silakan sampaikan ke Ustaz. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau yang perlu ditambahkan. Sebentar, yang mau disampaikan Ustaz. Yang lain? Ibu ada, Ibu ada jamaah lumayan. Kita merasakan satu lain ya. Dalam ini kajian itu adalah setiap ahad ya pagi, dan kita mau angkat untuk diskusi dengan Ustaz. Silakan. Bebas kalau pertanyaan. Nah, dikasih nggak terfokus ke materi yang ini, maka aja deh. Yang lain silakan. Bebas. Ada yang mau didiskusikan terkait dengan politik juga. Siasat. Cukup ya. Kalau ada berdiskusikan. Tidak ada jamuan snack pagi. Silakan boleh diskusi dengan Ustaz sambil menikmati kopi morning. Baik itu kita akhiri kajian subuh ini dengan bacaan alhamdulillah, dan mohon pada Ustaz untuk menutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda mautina an naqula la ilaha illallah. Allahumma ahdim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa su'il 'aqibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ditutup dengan doa, mari kita akhiri kajian subuh ini dengan bacaan alhamdulillah. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.